Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas soal kompetensi teknis bahasa Indonesia untuk guru SD dan SMP. Saya akan mengupload 100 soal bahasa Indonesia beserta jawabannya yang terbagi ke dalam 10 part. Masing-masing part berisi 10 soal dan jawaban. Disimak semua videonya ya. Jangan di-skip karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan soal-soal dan jawaban yang kita pelajari dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Langsung saja kita mulai. 1. Radika lebih tua daripada Andina, dan Rafika lebih muda daripada Radika. Kesimpulannya adalah A. Radika lebih tua daripada Rafika. B. Radika lebih muda daripada Rafika. C. Radika bisa saja lebih tua daripada Rafika. D. Radika seusia dengan Rafika. Jawaban benar adalah A, yaitu Radika lebih tua daripada Rafika. Jadi kesimpulannya adalah A. 2. Penulisan perihal surat yang benar adalah A. Perihal permohonan bantuan tenaga pengajar bahasa Indonesia dan sejarah. Sama semua dari A sampai C, perbedaannya hanya pada huruf besar di awal kata. Jadi, untuk jawaban yang benar adalah D, perihal, permohonan, P-nya huruf besar, bantuan, B huruf besar, tenaga, T huruf besar, pengajar, P-nya juga huruf besar, bahasa, B huruf besar, Indonesia, I huruf besar, dan sejarah, S-nya huruf besar. Jadi, penulisan perihal surat yang benar adalah jawaban D. Untuk A, B, C kurang tepat karena di situ ada huruf-huruf kecil pada awal kata. Lanjut soal nomor 3. Mr. A adalah seorang yang jenius. Mr. A adalah seorang penemu. Semua penemu adalah kreatif. Mr. B juga seorang penemu. Kesimpulannya, A. Mr. B seorang yang jenius. B. Mr. B belum tentu kreatif. C. Mr. A dan Mr. B sama-sama jenius dan kreatif. D. Mr. B pasti kreatif dan belum tentu jenius. Jawaban benar adalah D, yaitu Mr. B pasti kreatif dan belum tentu jenius. Nah, di sini Mr. A adalah seorang jenius. Mr. A adalah seorang penemu. Semua penemu adalah kreatif. Artinya, Mr. A kreatif dan jenius. Nah, sedangkan Mr. B ini belum tentu. Mr. B adalah seorang penemu. Dan di sini penemu adalah kreatif. Jadi Mr. B ini kreatif, tapi belum tentu jenius. Lanjut soal nomor 4. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe dulu. Hidupkan loncengnya ya kawan, agar setiap saya upload video terbaru, ada pemberitahuan atau notifikasi. Mudah-mudahan apa yang didapatkan dari channel saya dapat menjadi berkah, serta dapat menambah pengetahuan. Lanjut soal nomor 4. Di samping bendera dan negara Indonesia yang kita junjung tinggi sebagai bagian dari identitas Republik Indonesia, bahasa Indonesia pun merupakan unsur identitas bangsa yang harus dijunjung tinggi pula. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai titik-titik. A. Lambang kebanggaan kebangsaan. B. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. D. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Jawaban benar adalah B, yaitu lambang identitas nasional. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan lambang identitas nasional, unsur identitas bangsa yang harus dijunjung tinggi. Lanjut soal nomor 5. Persona non grata, antonimnya adalah, jadi kalau ada garis berlawanan seperti ini berarti antonim atau lawan kata dari persona non grata.
A. Orang pribumi, B. Orang asing, C. Orang yang disukai, D. Orang yang membumi. Persona non grata itu sendiri artinya adalah orang yang tidak disukai. Ini ada hubungannya dengan diplomatik atau hubungan antar negara. Jadi ketika lawannya adalah orang yang tidak disukai, maka kebalikannya adalah orang yang disukai. Jadi jawaban benar adalah C, yaitu orang yang disukai. Jadi antonim dari persona non grata adalah orang yang disukai. Soal nomor 6. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan, disebut kegiatan ... A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing. Jawaban benar adalah eksplorasi. Jadi mengeksplor ragam kegiatan siswa ini, hubungannya adalah eksplorasi. 7. Egaliter sama dengan A. Suka memerintah, B. Otoriter, C. Sederajat, D. Militer. Jadi sinonim dari egaliter adalah C. Sederajat. Umum atau sederajat, tidak ada kasta. Jadi egaliter sama artinya dengan sederajat. 8. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi ... A. Penyaluran, pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran, pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. C. Penyaluran, pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. Jawaban benar adalah B, yaitu penyaluran, pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. Jadi sekali lagi jawaban benar adalah B. Silahkan kawan-kawan like dan komentar di video saya. Lanjut soal nomor 9. Penulisan alamat surat yang benar adalah ... A. Yang terhormat ... Kepala SMU BPI 3 Jalan Burangrang 8 Bandung. Semuanya tulisannya sama, yang membedakan di sini hanyalah huruf besar, huruf kecil, saudara. Jadi untuk jawaban yang benar, silakan kawan-kawan guru bahasa Indonesia tulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 10, soal yang terakhir. Ad hoc, lawan katanya adalah, jadi antonim dari ad hoc adalah A. Khusus, B. Panitia, C. Komite, D. General. Ad hoc ini adalah panitia khusus. Jadi lawan katanya adalah umum. Nah, umum dalam bahasa Indonesia adalah general. Jadi jawaban nomor 10 adalah general. Demikian tadi 10 soal bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 10 yang terangkum dalam video part 1. Nantikan video part 2, part 3 sampai part 10 yang masing-masing berisi 10 soal. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.